Oke, jadi setelah kemarin kita beroperasi ya, kita tanggal 19 bikin RAB, kemudian setting-setting semuanya ya. Nah, di hari ini di tanggal 20 apa yang mesti dilakukan ya? Yang hari pertama, hari kedua ya, di hari kedua teman-teman tinggal kalau belum bikin ABM ya bikin aja lagi tanggal 21 ya. Nah, kemudian eh, ini kan sudah dibikin ya. Kemudian teman-teman bisa bikin RAB, ya RAB lagi untuk tanggal 21 besok. Ya sekarang kan tanggal 20. Nah, udah dikerjain untuk hariannya, bikin lagi RAB untuk tanggal 21. Kalau belum ada RAB-nya, klik buat RAB, ya buat RAB lagi untuk tanggal 21. Ini kerjaan harian ya, kerjaan harian teman-teman. Kemudian teman-teman isi bahan bakunya ya. Bahan baku untuk RAB tanggal 21 misalnya beli apa ya, beras lagi misalnya, beras putih premium. Suppliernya silahkan diisi. Supplier ini kan kemarin udah dibilang ya dari di sini nih, master data supplier ya, teman-teman isi dulu. Kemudian kitinya misalnya 100 kilo, harganya berasnya eh, apa berapa gitu ya, misalnya 15.000. Atau misalnya mas saya mah per karung gitu, misalnya per karung, ya udah tulis aja per karung di sini 8 karung gitu misalnya, karung gitu. Tapi nanti sesuaikan ya dengan apa di stok gitu, jadi yang karung sama yang picis itu sesuai Kak. Tapi kalau di apa di BGN itu kan kilogram satuannya ya, sesuaikan aja gitu, bisa aja sih, cuman nanti di stoknya nanti beda-beda gitu, ada yang karung ada yang kilo gitu, jadi disatuin lah satuannya gitu maksudnya ya. Oke, kemudian untuk lain lagi misalnya tempe. Nah, tempe ada di sini, suppliernya ini misalnya tempe 5.000, 5.000 papan, 5.000 satuannya papan misalnya, harganya berapa, kitinya misalnya 200, harganya per papan berapa, 5.000. Nah, teman-teman isi ya nanti gitu. Kemudian untuk ayam misalnya, ayam guys, ayam ayam boiler, sayap, ati antola, sosis. Nah, ayam boiler misalnya utuh, harganya 40.000 misalnya kilo. Kitinya dulu ya, kitinya misalnya berapa gitu, 20 lah, 20 kilo, harganya 40.000 per kilo. Kemudian untuk bahan lainnya misalnya semangka, ya ada nih di Juknis, berapa kitinya misalnya 100 kilo, harga per kilonya misalnya 17.000. Kemudian beli lagi misalnya bawang merah berapa ya, 20 kilo, harganya per kilo 20.000. Terus bawang putih suppliernya masih sama, harganya 38.000. Salah, 20 kilo 38.000. Kemudian ketumbar ketumbar bubuk ya, di sini ada ketumbar bubuk misalnya beli 2 kilo. Nah, ini kalau picis ya diganti aja misalnya 2 kilo.
harganya per kilo 50. Kemudian gula misalnya, gula merah berapa belinya, misalnya 5 kilo, harga per kilonya 15.000 misalnya. Kemudian lengkuas di sini ada nggak? Nah, lengkuas suppliernya Jaya misalnya 5 kilo, harganya 15.000. Kemudian saus, nah kalau nggak ada ya, kita cek nih di sini bumbu kuning, bumbu cair, saus. Nah saus ya, saus tomat masih supplier yang sama. Kalau suppliernya sama ya, misalnya 10 botol, harganya 15.000 misalnya. Terus sampai, tapi jangan melebihi pagu ya. Pagunya lihatnya di mana, di ABM tadi ya. Nah, oke. Nah, di ABM hari Selasa itu 9274 ya. Oke. Kemudian minyak misalnya. Minyak goreng. Minyak goreng 40 liter. Harganya per liternya 22.000 misalnya. Berapa nih pagunya, masih 7 juta ya, masih aman lah ya. Terus lagi saus lagi, saus tiram, supplier masih sama. Ya tinggal di ini 20 botol misalnya, harganya 25.000 misalnya. Nah ini pagu hariannya jangan sampai lebih ya, silakan nanti teman-teman isi ya. Ya sih ini aja misalnya. Kemudian di biaya operasional, ya di biaya operasional misalnya hari ini beli apa ya, air minum misalnya, air minum jumlahnya 20 dus, harga per dusnya misalnya 20.000. Udah gitu aja misalnya. Biaya operasional apalagi hari ini untuk tanggal 21 ya, untuk tanggal 21 beli BBM gas lah, gas misalnya 3 tabung, harga tabungnya misalnya berapa. Oke, satuannya tabung, satuannya 25.000 misalnya. Udah gitu aja biaya operasional sesuai dengan nanti RAB di tanggal 21. Kemudian apalagi ya, ini 6 juta, kemudian jumlahnya 1 ya. Udah itu aja. Karena kalau insentif relawan, kader, PIC sekolah, sewa kendaraan, yang 4 ini tuh kan nanti periode akhir masukinnya gitu. Jadi otomatis tinggal diklik klik 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 gitu doang. Kalau untuk BPJS, kalau SPPK-nya udah ada BPJS-nya ya tinggal di klik nanti, tapi nanti diisi dulu ya, dihitung dulu, tinggal diklik kok. Oke, ini untuk RAB tanggal 21 gitu. Oke, udah berbentuk draft, teman-teman download PDF atau Excel ya, terserah, nanti serahin ke kepala SPPG-nya. Pak ini untuk RAB untuk besok misalnya. Kalau udah ditandatangani tinggal diklik disetujui ya, tadi download dulu ya, klik disetujui misalnya. Oke, ini untuk RAB tanggal
21. Nah, terus ngapain lagi? Ngapain lagi ya? Nah, operasional sih harusnya jadwal distribusi. Kemarin kan ini udah ya, udah di ini. Harusnya sih ini hari ini gitu di ininya. Cuman kemarin kan contoh. Nah, sekarang jadwal distribusi untuk eh, tanggal 21, pilih dulu tanggal 21 ya. Kemudian pilih sasarannya, lihat di ABM ya. Nah, 21 ini kan 976 ya. Jadi nggak semuanya. Kalau kemarin mah kan hari Senin Posyandu ikut juga. Nah, untuk yang nggak tidak dirapel Posyandunya berarti ini 976 ya. Kita cek ya di sini. Tanggal 21 Posyandu kan nggak ikut distribusi, jadi nggak dimasukin. Gitu. Ini 976 berarti buat jadwal distribusi untuk tanggal 21 nih. Ini kemudian ini masih ya seperti kemarin Cikoneng, kemudian SMK dulu tambah lagi SMK 2 tuh, SMK 2. Terus apalagi nih yang belum nih, SMP ya. Oh ya, SMP nih, SMP belum. SMP tuh 2 kalau nggak salah, 3. Nah, SMP 10. Nah, jadi totalnya 976 sama dengan pagu ya, apa distribusi tanggal 21. Kita cocokin sama, cocok, kemudian klik simpan. Jangan lupa ya tanggalnya buat jadwal distribusi untuk besok. Nah, ini jadi Selasa tanggal 21 ini udah ada jadwal distribusinya. Teman-teman bisa langsung cetak LSTPM-nya ya. Ini is tanggal 21, lihat detail di sini, cetak semua LSTPM ya. Caranya seperti ini. Nah, ini langsung tercetak ya. Tuh. Ini pihak pertama, pihak kedua, kemudian mengetahui. Jadi nanti besok udah bisa langsung dikasihin ke supir untuk jadwal distribusinya. Teman-teman bisa cetak, kemudian kembali. Udah buat nih jadwal distribusi buat besok ya. Kemudian eh, udah sih. Ngapain lagi ya? Oh iya, stok bahan. Ini nih stok bahan. Jadi kalau misalnya hari ini kan tanggal 20 ya, misalnya. Hari ini tanggal 20. Kan distribusi udah jalan nih pagi-pagi. Artinya kan stok udah dimasak. Yang stok sebelumnya RAB ini tanggal 20 stok sudah dimasak. Nah, teman-teman tinggal cek aja ke dapur atau ke kepala yang masaknya, apa sisa stok beras berapa yang dipakai kemarin misalnya. Kemudian yang tersisa apa aja gitu ya. Tinggal teman-teman misalnya kacang panjang udah habis. Ya tinggal diisi aja di sini, keluar jumlahnya 30 ya, sesuai dengan stok. Misalnya habis tanggalnya tanggal 20 proses. Nah, tanggal 20 keluar, jadi stoknya 0 ya. Misalnya ini ada lele tanggal 20 keluar, lihat stoknya 50 kilo proses. Gitu aja sih, tinggal nyocokin data aja itu untuk stok bahan. Jadi nanti di akhir periode bisa di-download ini bahan yang keluar apa aja. Pisang Ambon misalnya sisa keluar, ini kan stoknya 50 ya, bisa 45 misalnya yang dipakai proses ya, seperti itu ya. Kemudian apalagi nih yang masih bisa, saus tiram ini loh keluar, misalnya stoknya tinggal 15 botol misalnya proses. Nah, itu pekerjaan teman-teman nggak lebih dari
15 menit lah ngerjainnya. Terus ini stok susu HT habis misalnya ini 50 dus, kemarin sisa 30 misalnya kepake proses. Itu aja sih ya, karena kan tinggal download aja laporannya atau kalau mau misalnya. Kemudian ini nih pom PO bahan ya, pom PO bahan kita buat untuk tanggal 21 ya, coba kita cek. Nah pom PO bahan belum ya, jadi kita buat pom PO bahan untuk tanggal 21, notanya kita pilih 21, kemudian kita ambil dari RAB. Nah, jadi ini pom PO bahan untuk tanggal 21. Sekarang kan tanggal 20 nih. Bikin. Nah, ini tanggal 21 nih. Ya, bikin. Karena ini satu supplier ya. Ini si suppliernya si Toko Abadi Jaya aja. Kalau kemarin mah dua suppliernya nih. Kenapa dipisah gini? Karena nanti untuk berhubungan dengan LSTPM, lembar surat terimanya. Ini aja 12 juta mudah begini aja. Yang ini belum dibayar kan, teman-teman klik ini, kemudian cek ya nomor dokumennya, kemudian tanggalnya, dicek. Ini untuk tanggal Selasa 21 April gitu. Sekarang kan tanggal 20 ini PO-nya. Kalau udah sesuai ya, ini data-data ini diambil dari master data ya, jadi pastikan master datanya diisi dulu, tinggal di print ya, ini sesuai nggak nih itu sama RAB, tinggal di print. Ini langsung di print aja misalnya, tinggal di print misalnya, tak 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 print ya. Kemudian apa, simpan dan ditandatangani dengan kepala SPPG sama ahli gizinya ya. Terus untuk PO ini udah gitu aja, nanti kan tinggal nunggu barang datang. Jadi besok tanggal 21 kalau barang udah datang, udah nyampe, misalnya siang udah nyampe, teman-teman tinggal klik bayar gitu. Apa ini dulu nih buat bukti penerimaan barang, sorry, bukti penerimaan barang ya, sesuai enggak, di checklist misalnya sesuai enggak. Nah ini tanggal penerimaannya ganti ke tanggal 21, untuk pastikan tanggal 21 besoknya kan. Kemudian preview, dan nanti berubah tanggalnya ini. Tapi harusnya sih nanti otomatis ya, karena ini kan dibuatnya besok gitu. Tapi kalau mau dibuatnya hari ini ya, mau disiapin hari ini ya, teman-teman harus ganti dulu tanggalnya ya, kemudian klik update preview, nanti tanggalnya berubah. Itu sih, itu ini yang udah diterimanya ya, bukti penerimaan barang. Teman-teman print, terus tanda tangan lah, invoice, nota segala macam. Kalau sudah, nanti tinggal klik bayar ya, klik bayar nanti muncul kwitansi ya. Di sini nanti muncul kwitansi bayarnya. Nanti kwitansi bayarnya ini akan memotong kas ya, seperti itu kerjanya. Udah untuk harian ya kan, harian seperti itu. Kalau tidak dibikin apa, buat dokumen-dokumen lain ya udah kerjaannya cuma seperti itu doang. Mungkin 15 menit sudah selesai gitu untuk di hari ini gitu. Kurang lebih seperti itu untuk hariannya ya. Jadi nanti RAB-nya udah ada ini tanggal 21. Kalau misalnya teman-teman mau bikin RAB lagi ya boleh gitu. Karena nanti uang kas ini akan motong setelah transaksi ya. Di sini di bagian transaksi pokoknya apa yang ada di transaksi nanti bayar itu dia akan motong biaya operasional. Nanti kalau input biaya nih tanggal 21 besoknya ya, input biaya operasional ambil dari RAB, simpan. Nah ini untuk tanggal 21 ini nggak akan apa maksudnya apa ya, nggak akan kepotong dulu gitu karena masih input ya itu. Seperti itu kurang lebih untuk
apa tanggal pekerjaan harian ya. 21 kita cek di laporan ya. Laporan juga kita cek, teman-teman bisa cek. Nah, ini laporan hariannya ya. Oh, harusnya nggak diinput dulu ya di sini di transaksi. Kita hapus dulu ya. Nanti jadi kerjanya tanggal 21 tinggal input biaya, langsung ambil dari ERB, otomatis nanti kepotong ya di sini. Gitu. Di tanggal 21. Jadi transaksi ini akan memotong kas gitu kalau dikerjain. Insentif fasilitas juga gitu, input insentif untuk tanggal 21 ambil dari ERB. Nah, ini yang 6 juta ya, simpan. Nanti di sini status bayarnya belum bisa bayar. Ya tinggal cek ada dokumennya nih, simpan dokumen. Kwitansi pembayaran. Dokumennya udah tersimpan, bisa diedit ya karena ini belum bayar gitu di bagian insentif fasilitas nih. Nah, ini statusnya siap bayar, jadi kalau nanti dibayar akan motong kas. Kemudian transaksi biaya operasional nanti kalau diinput akan motong kas. Pemulihan bahan kalau dibayar akan motong kas. Jadi kerjaan teman-teman hanya itu aja sih, nyantai. Jadi semuanya ini otomatis. Paham ya? Terus apa lagi ya? Oh, mungkin ini apa absensi seperti yang saya eh, apa kerjakan ya. Misalnya tanggal 20 nih masuk ya tinggal diisi aja absensinya ini. Tuh. Input absen ini tinggal diklik tanggal 20 hadir semua, kemudian simpan. Absensi juga mudah gitu-gitu aja. Nah, karena si gaji kan nanti ya. Nanti ini hapus dulu slip gajinya. Nanti kalau mau bayaran slip gaji ya tinggal dibuat aja di sini, buat untuk periode 13-25 otomatis ya. Kemudian klik generate slip gaji. Itu nanti akan langsung otomatis menghitung gaji relawannya. Gitu. Itu aja sih yang bisa disampaikan untuk hari kedua ya, berarti hari kedua. Pertama hari tanggal 19, kedua tanggal 20 ya hari ini. Nah, teman-teman ngerjain untuk RAB tanggal 21. Kalau misalnya mau ya buat lagi RAB, atau kalau mau misalnya tinggal input aja ABM-nya lagi untuk tanggal 27. Kan ini tanggal 25 ya. 24 Jumat, Sabtu Minggu, 25 26 libur. Kalau masuk Sabtunya ya input lagi ABM-nya untuk hari Sabtu. Hari Sabtu. Kita tanggal 27 misalnya. Tanggal 27 itu hari Senin, semua klik semua ya, sekolah posyandu itu masuk semua, kita simpan ABM. Udah gitu aja. Cuma tanggal 27 tuh udah masuk nih. Kemudian nanti input lagi, misalnya tanggal 28. 28 siapa aja yang nerima, misalnya posyandu doang, sekolah doang, gitu kan, sekolah doang nih, simpan lagi ABM. Kalau nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan data di sini nih, data relawan atau di master datanya, yang tinggal gitu aja. Kalau teman-teman udah punya full gitu, full jadwal, tinggal tinggal seperti itu aja sih. 28 kita masukin lagi misalnya tanggal 29 masih sekolah semua, simpan. 27 8 29. Dan ini bisa dihapus ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan di sini tinggal diedit aja. Selama RAB-nya juga belum dimasukin gitu untuk pagu hariannya. Karena di sini yang paling penting itu di sini adalah RAB sama ABM ya. ABM itu untuk nentuin pagu, RAB untuk semua motong biaya operasional, PO, pas stok bahan, semuanya itu dari RAB patokannya. Jadi di sini tuh patokan paling pentingnya ya, karena ini yang akan motong datanya, sama yang paling penting juga di sini di operasional itu. Tapi ini masih bisa dihapus gitu, masih bisa dihapus. RAB juga sebenarnya masih bisa dihapus gitu, cuman paling penting itu di ABM sama RAB fokusnya gitu, sama di transaksi
itu deh yang paling ini, karena kalau ini dikerjain diklik ya dia akan motong kas seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu saja dulu untuk hari kedua. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.